Assalamualaikum teman-teman semua. Biji selasih dimakan Ali, beli apel ketemu pocong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir lagi, datang lagi, dan stay terus di channel Doni Gondrong. Aku doakan teman-teman semua sehat selalu, rezekinya lancar, dan dipermudah urusan dunia akhirat. Dan sebelum masuk ke videonya, kalau teman-teman mencari video atau channel yang membahas tentang universitas, perkuliahan, baik itu negeri, swasta, kedinasan, non-kedinasan, politeknik, pondok pesantren, jangan ragu untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini ya, yang warna merah, dan nyalakan lonceng notifikasinya karena di channel ini akan membahas tentang itu semua. Dan di video kali ini aku berada di Universitas Islam Lamongan atau yang biasa dikenal dengan nama Unisla. Dan di sini aku ingin melakukan sosial eksperimen terkait bertanya-tanya kepada mahasiswa, lebih ke opini mahasiswa sih, tentang suka dukanya kuliah di Unisla. Dan katanya di sini itu mahasiswa diwajibkan untuk mondok. Nah, bagaimana keseruannya dan bagaimana opini mahasiswa di Unisla ini? Jangan di skip dan tonton sampai akhir. Langsung kita mencari mahasiswanya. Check it out. Oke teman-teman semua, di sini saya dengan narasumber yang pertama, langsung ditemani duta mahasiswa Unisla ya. Mbak-mbak yang sangat cantik jelita berdua di samping kiri saya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Nama, asal, jurusan? Nama saya Ajeng Ening Tias, dari jurusan manajemen, terus asalnya dari Lamongan. Semester berapa Mbak? Semester 6. Semester 6. Kalau Mbak? Nama saya Wulan Maidan Naila, biasa dipanggil Naila. Saya semester 4 program studi pendidikan IPA. Pendidikan asli Lamongan. Asli Lamongan. Berarti Mbak Naila sama? Ajeng. Mbak Ajeng. Oke, Mbak Ajeng dari jurusan manajemen, Mbak Naila pendidikan IPA. Ya, nama saya Lia Indriati, jurusan ekonomi syariah semester 8. Semester 8. Iya. Saya Antia Dewi, saya dari sekolah Darti, saya anak ekonomi syariah, semester 8 juga. Semester 8 juga. Saya manggilnya Mbak Lia sama Iya. Mbak Tia. Oke, Mbak Lia sama Mbak Tia, anak ekonomi ya, berarti pinter mengatur keuangan ya. Kok ketawa sih? Semester 8 sama-sama skripsi berarti ya? Oke, kita doakan semoga skripsinya lancar dan lulus cum laude ya. Amin, amin. Oke, saya ingin bertanya sih Mbak terkait kampus ini gitu, maksudnya kampus tempat Mbak untuk berkuliah. Nah, dulu kenapa sih milih Unisla? Kenapa? Ya karena dari awal kan ada cita-cita mau bekerja juga, rencananya itu mau bekerja sama kuliah. Nah kebetulan di Unisla ini tuh bisa ambil jam buat masuk sore apa pagi gitu kan. Jadi dari awal mau milih yang sore itu biar bisa kerja juga. Oh, berarti Kerjanya masuknya juga kelas karyawan nggak? Iya. Oh, kelas karyawan. Kalau Mbak Naila? Kalau saya sendiri kan di sini memang ada pendidikan IPA. Kalau di kayak di kampus lain ada di Unista, juga Lamongan kan, itu nggak ada pendidikan IPA. Jadi saya milihnya di sini karena memang dari SMA sudah ada pendidikan IPA. Nah, sekarang saya tanya, kenapa dulu, mungkin sekarang semester akhir ya, kita flashback ke awal, kenapa kok Mbak Lia sama Mbak Tia bisa berkuliah di Unisla? Atau ceritanya deh? Mbak Lia kenapa? Ya karena ya jalan terakhir. Oke, nggak apa-apa, jujur aja. Ya, karena Jalan dulu terakhir. Pernah ikut SBM dan mandiri, Oke. masuk. SPM-nya di mana kalau boleh tahu? SBM-nya mini di Unesa sama di UIN. UIN Surabaya. UIN Surabaya. Oke, jurusan sama, ekonomi syariah juga. Sama. Sebenarnya sudah masuk yang mandiri itu masuk UIN. Tapi sudah 2 semester tapi karena sakit jadinya. Oh, berarti Mbak Lia ini harusnya udah lulus dong? Iya. Oh, berarti angkatan tua ya? Iya. Oh,
Kalau Mbak Tia? Saya disuruh Disuruh siapa? orang tua saya. Kalau keinginan? Kerja. Iya, Apa? bekerja. Oh, keinginan bekerja. Berarti nggak ada orientasi buat kuliah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi disuruh orang tua akhirnya mau? Atau perdebatan dulu? Enggak. Oh enggak, berarti langsung samin awak atau ya. Oke. Terus kenapa kok milih ekonomi syariah dua-duanya? Aku disuruh. Disuruh juga. Kalau Mbak Lia? Sama disuruh. Sama disuruh juga. Itu sesuai dengan keinginan hati enggak? Enggak, Enggak. Oh enggak ya. Pengennya dulu kuliah jurusan apa? Jurusan ambil manajemen. Manajemen. PKMI. PGMI itu ini SD ya? Ya. PGSD gitu. Oke, siap. Berarti pengalamannya karena tadi Mbak Lia sempat SBMPTN sama Mandiri, terus sakit juga ya di UIN, akhirnya memutuskan buat kuliah di sini. Kalau Mbak Tia disuruh orang tua. Ini mungkin agak sensitif ya pertanyaan saya. Kenapa dulu nggak milih PTN? PTN. Iya, perguruan tinggi negeri. Gini, dari awal Oke. SMA Oke. sebenarnya saya itu udah masuk ke PTN. Hmm. Terima di SNMPTN di UNESA. Nggak apa-apa, sebut aja. Di UNESA Surabaya jurusan manajemen juga. Iya. Tapi karena ada pertimbangan itu tadi di sambil kerja itu, jadi saya memilihnya di sini dan ada tawaran kerjanya juga di sini. Jadi lebih mementingkan yang itu tadi buat kedepannya. Oh, oke. Kalau Mbak Naila? Kalau saya kan angkatan SMA lulusan 2018. Jadi saya sempat kerja 1 tahun, kerja di Surabaya. Jadi untuk kuliahnya itu memang pengen deket dari rumah aja. Oh, Jadi, pengen deket aja ya pengen deket berarti. dari rumah aja. Terus mempertimbangkan tadi ada pendidikan IPA ya. Nah, berarti dari dulu emang sudah pengen pendidikan IPA ya. Iya, dari dulu memang sudah pengen sekali. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu, apa sih yang paling menonjol perbedaan antara negeri dan swasta menurut Mbak Ajeng dan Mbak Naila? Yang menonjol mungkin kalau negeri itu dipandang kayak wah gitu kan Oke. sama masyarakat luar. Tapi di swasta ini juga ada kelebihannya sendiri. Gitu. Kalau boleh tahu apa kelebihannya? Kelebihannya juga sama-sama, cuma ini kan di lingkungan Lamongan gitu ya. Nggih. Ambilnya di lingkungan Lamongan dan kebetulan Unisla ini tuh kayak kampus nomor 1 gitu ya. Nomor 1 di yang Lamongan ya. Lamongan. Oke. Itu menurut Mbak Ajeng. Kalau Mbak Naila? Kalau saya pribadi sih nggak ada perbedaan, sama-sama semua, sama-sama perguruan tinggi, sama-sama belajar di sana. Tetapi yang membedakan mungkin secara umumnya mungkin kalangan dari mahasiswanya, mungkin itu yang pertama. Kalau perbedaan secara pendidikan atau apapun mungkin sama. Sama ya. Berarti kalau untuk ini Mbak biaya? Biaya apa ya? Kalau Biaya kita sama. Kayak Biayanya sama ya. Kalau ngiranya berarti ya Mbak Ajeng sama Mbak Naila biayanya sama ya. Nah, soalnya setahu saya, opini saya itu swasta itu lebih mahal mungkin ya. Tapi nggak semua swasta sih kita bisa menyamakan. Kalau di Unisla bisa dikatakan sama lah ya antara biaya negeri dan swasta di Unisla ini. Oke, sekarang saya tanya, suka dukanya kuliah di Unisla? Sukanya dulu deh. sukanya dekat rumah, Dekat rumah pasti. terus teman-temannya juga enak. Enak itu pernah makan ya? Pernah dimakan temennya? Atau seperti apa? Enak dalam artian kayak gimana? friendly gitu, Oke, ramah. friendly, ramah. Kayak Mbak Tia ya contohnya. Iya. Oke. Banget. Sukanya itu. Iya. Ada lagi nggak? Makanan murah kek atau misalkan Iya. asri? Jajannya banyak. Banyak. Kalau Mbak Tia sukanya apa? Kayak deket rumah. Sama. Suka di sini ya? Iya. Oh, dekat. Terus ada lagi selain dekat rumah? Udah. Cuma satu ya, Ya. membuat Mbak Lia betah sampai 8 semester ini. Ya kan Lia? Oke. Oke. Sekarang dukanya. Kayaknya Bukannya. iya. Duka ini lebih nggak seneng gitu. Tapi ini opini ya, jadi nggak bisa dijadikan patokan. Cukup kayak, oh sudut pandang saya nggak enak di sini karena ini gitu. Dan nggak bisa disalahkan juga karena opini gitu. Oh ya, dukanya. Banyak karena nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi karena tadi yang nggak sejalan dengan jurusan kepinginan ya. Oke, akhirnya ya udahlah, kita menjalani aja gitu. Itu dukanya ya. Terus apa namanya? Kalau boleh tahu katanya Mbak di sini itu wajib mondok ya? Ada asrama itunya nggak sih? iya Wajib mondok berarti? dari tahun 2015 sudah dibangun Ponbesma
Berarti Mbak Ajeng sama Mbak Naila ini mondok? Iya, sudah. Oh, enggak pulang ke rumah? Kalau saya kebetulan itu kemarin itu nggak ada peraturan buat harus mondok gitu kan, karena ada pembatasan yang kerja sama yang enggak gitu. Jadi saya kan kebetulan kan kerja, Iya. jadi masuk yang kelas kerja itu cuma 1 minggu 2 kali. Mondoknya? Kebetulan iya. Kalau Mbak Naila? Kalau saya sudah masuk sistem program wajib, jadi mondoknya ada gini mas, dalam 4 tahun S1 itu wajib mondok 1 kali. Nah 1 kali itu selama 3 bulan 4 bulan sama mondok, sama program, sama itunya, sama wisudanya. Nah jadi siapapun yang belum mondok jadi belum dinyatakan lulus, dalam artian sertifikat mondok ini dibuat pendamping ijazah untuk lulus seperti itu. Jadi semua mahasiswa diwajibkan untuk mondok, tapi cuma 3 bulan 4 bulan setelah itu wisuda. Oh oke, berarti nggak sampai lulus ya dari maba. Berapa ada beberapa waktunya gitu untuk syarat mondok. Oke, 4 bulan ya. Katanya di sini diwajibkan untuk mondok ya. Iya. Nah itu gimana Mbak kalau boleh tahu? Itu semester 2 ya? Iya, Wajib Wajib. berapa bulan kalau boleh tahu? Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Itu tergantung. Jalurnya? Ada ya? Ada ada reguler. Ada reguler. Oh gimana? Kok saya kurang paham ya, saya kurang nangkep ininya. Intinya semua mahasiswa wajib buat mondok. Wajib. Baik itu dari jalur reguler atau mandiri. Atau seperti apa? Yang mondoknya itu kan ada yang dulu itu reguler sama mandiri. Yang mandiri itu kayak ada yang kerja gitu loh. Oh Jadi oke. mondoknya cuma 1 minggu 2 kali. Geng. Kalau reguler? Kalau biasa setiap hari. Reguler kayak misalkan nggak kerja ya? Iya. Oke, siap. Berarti bedanya kalau reguler itu mondoknya full 4 bulan ya? Sama-sama 4 bulan. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Kalau yang mandiri tadi sambil bekerja itu cuma 2 kali dalam seminggu ya. Oke, mondoknya kalau boleh tahu di mana, Pak? Mondoknya, tempatnya. Di situ. Oh, di asrama. Iya. Oh, asrama. Namanya apa? Ponpesma. Ponpesma. Oke, siap. Ini masjidnya ya, lumayan bagus. Oke, mungkin terakhir nih. Saya tadi udah menarik juga ya, ada sistem asramanya dan pondok juga. Terakhir dari Mbak Ajeng sama Mbak Naila, pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman SMA yang sekarang mempersiapkan dirinya berkuliah, baik itu negeri, swasta ataupun kedinasan. Tahu kedinasan kan ya? Kayak STAN, STIS kayak gitu. Nah, apa sih pesan yang ingin disampaikan sama Mbak Naila sama Mbak Ajeng? Pesan yang disampaikan, kalian buat yang lulus SMA jangan berhenti di situ aja. Mari kuliah atau dimanapun kalian mau, pendidikan itu penting. Jadi ya jangan sampai di SMA itu aja kalau bisa. Halo Mbak Naila? Yang pastinya memandang seorang perempuan itu pasti pendidikan itu sangat penting sekali. Siap. Karena memang guru pertama dari seorang anak. Bener. Nah itu makanya meskipun kalian nanti berhenti di SMA masih harus wajib belajar, karena belajar bukan hanya di kampus saja. Bener. Belajar bukan hanya di lingkungan sekolah Bisa dimana saja. saja. Belajar bisa dimanapun, kalian bisa mengajak-ajak teman kalian. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar, berjuang dan bertakwa. Kalau saya ya pilih jurusan yang sesuai gitu. Kalau nggak sesuai ya sudah terima saja gitu. Soalnya kan dari kuliah juga kan nggak menentukan nanti kedepannya kita kerja apa. Oke, jadi kesuksesan nggak mesti dinilai dari jurusan ya. Oke, benar. Kalau Mbak Tia? Apa ya? Pesan yang ingin disampaikan, misalkan belajarlah, giat atau semangat, pantang mundur. Ya semangat aja. Kalau memilih jurusan itu yang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Jangan terpaksa karena orang tua juga. Itu juga nggak baik buat diri kita sendiri juga. Iya, benar. Karena kita kan nggak tahu mental seorang anak dan orang tua kan beda. Nah, Itu aja sih. itu ya. Jadi pilihlah jurusan sesuai emang hati nurani ya. Tapi kalau udah salah jurusan ya udah nikmati aja ya. Buktinya Mbak Tia sama Mbak Lia nggak sesuai ekspektasi bisa sampai semester 8 ya. Tapi saya doakan dan teman-teman doakan di rumah yang menonton video ini, semoga Mbak Lia dan Mbak Tia ini skripsinya lancar, nanti lulus
kumlot dan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain juga. Mungkin itu, terima kasih Mbak Tia dan Mbak Lia sudah membantu waktu buat sosial eksperimennya, nanya-nanya tentang Unisla ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang sedang menonton di rumah. Oke, itu aja, terima kasih.